Islam adalah agama wahyu yang memiliki seperangkat ajaran di dalamnya terkandung tauhid dan keesaan Allah, dan ketentuan yang mengatur semua kehidupan manusia. Banyak tokoh-tokoh yang berperan dalam penyebaran Islam itu sendiri. Disinilah kita akan mengenal tokoh-tokoh Islam era modern sampai kontemporer. Simak terus ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Kak Zara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit dan hal-hal buruk. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal serta mempelajari tokoh-tokoh Islam era modern sampai kontemporer. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut agar teman-teman dapat lebih mengenal siapa tokoh Nur Miswari, tokoh Elijah Muhammad, tokoh Dr. Syauqi Fataki, tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan yang terakhir tokoh Nurcholish Madjid. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Selamat belajar! Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu siapa itu Nur Miswari? Supaya lebih kenal dan lebih tahu, mari simak penjelasan berikut ini ya teman-teman. Nur Miswari merupakan tokoh muslim yang sangat berpengaruh di Filipina Selatan. Nur lahir di Jolo, Sulu pada tanggal 3 Maret 1942. Nur merupakan anak keempat dari 10 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai nelayan. Keluarga Nur mengalami kesulitan dalam masalah keuangan, sehingga Nur tidak dapat masuk ke dalam perguruan tinggi. Namun pada akhirnya, ia memperoleh beasiswa dari Komisi Integrasi Sosial. Dan Nur berkuliah di University of Manila, Filipina. Ia mengambil gelar sarjana dalam ilmu politik. Setelah lulus sarjana, Nur melanjutkan sekolah hukum dan ia menyelesaikan gelar master pada tahun 1966. Nah teman-teman, selain itu, Nur Miswari merupakan keturunan langsung dari Panglima Mahabesar LDG. Nur adalah seorang revolusioner, politikus, pendiri, dan mantan pemimpin Front Pembebasan Nasional Moro. Oke teman-teman, itulah sedikit pengenalan dari tokoh Nur Miswari. Teman-teman, mari kita lanjut mengenal tokoh yang kedua, yaitu Elijah Muhammad. Sebelum kita mengenal tokoh Elijah Muhammad, aku mau kasih tahu sesuatu nih ke kalian. Kira-kira apa ya? Oke, supaya kalian tidak penasaran, aku kasih tahu sekarang aja ya. Jadi, Nur Miswari dan Elijah Muhammad memiliki kesamaan dan perbedaannya. Kesamaannya yaitu mereka sama-sama tokoh muslim yang berpengaruh pada era modern sampai kontemporer. Lalu perbedaannya apa ya? Nah, kalau perbedaannya, Nur Miswari berpengaruh dalam penyebaran Islam di negara Filipina, sedangkan Elijah Muhammad berpengaruh dalam penyebaran Islam di negara Amerika. Langsung aja yuk kita kepoin tokoh Elijah Muhammad. Elijah Muhammad merupakan tokoh muslim di Amerika Serikat yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Amerika. Elijah lahir pada tanggal 7 Oktober 1897 di Sandersville, Georgia. Orang tuanya bekerja sebagai petani penggarap di perkebunan kapas. Elijah Muhammad adalah pimpinan kelompok The Nation of Islam atau lebih dikenal dengan sebutan Black Muslim pada masa perkembangan pesat di Amerika, yaitu sekitar abad ke-20. Elijah juga seorang pengacara independen terkemuka, pengelola bisnis, memimpin berbagai yayasan dan organisasi keagamaan. Pada usia 16 tahun, ia pergi berkelana bersama rombongan para pekerja kasar. Lalu kemudian menetap di Detroit pada tahun 1923 dan bekerja sebagai buruh di pabrik mobil Chevrolet. Ia mendirikan markas gerakan yang kemudian menjadi pusat pergerakan terpenting. Di Chicago, selain membangun masjid di Temple of Islam, ia juga membuat surat kabar Muhammad Speak, Universitas Islam, serta membangun gedung apartemen yang dimiliki oleh yayasan yang ia pimpin. Pusat-pusat pembelajaran
dan banyak restoran. Wah, banyak sekali ya prestasi dari Elijah Muhammad. Lanjut yuk ke tokoh yang ketiga. Tokoh ini bernama Dr. Syauqi Putaki. Ada yang menarik loh dari kisah beliau. Daripada kalian penasaran, yuk langsung disimak aja. Dr. Syauqi Putaki ialah seorang mualaf. Sebelumnya ia beragama Buddha. Dr. Putaki masuk Islam pada usia 67 tahun. Tapi jangan salah loh teman-teman. Meskipun ia masuk Islam pada usia yang sudah tidak lagi muda, ia masih memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan agama Islam. Setelah masuk Islam, Dr. Putaki memiliki tekad untuk menyebarkan Islam ke seluruh Jepang dan berdakwah untuk Islam. Lalu, ia mendirikan Ikatan Persaudaraan Islam. Hampir setiap Jumat, ada orang yang mengucap 2 kalimat syahadat. Masuknya Putaki ke dalam Islam menjadi pertanda bagi terbitnya Islam di negeri Sakura. Karena melalui bimbingannya, banyak penduduk Jepang yang tertarik untuk masuk Islam. Nah, sekarang aku mau kasih tahu perjalanan Dr. Syauqi Putaki memeluk agama Islam. Simak terus ya teman-teman. Dr. Putaki berprofesi sebagai dokter dan bekerja sebagai direktur rumah sakit yang berada di tengah kota Tokyo. Pada tahun 1971, Syauqi ditetapkan mendapat hukuman penjara selama 3 tahun. Sekaligus menonaktifkan profesinya sebagai dokter. Selama berada di dalam penjara, ia memikirkan bagaimana wujud Sang Maha Pencipta. Ia juga merenungkan organ-organ tubuh manusia yang begitu lengkap dan sistematis adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Dan muncullah berbagai macam pertanyaan di dalam batinnya. Setelah keluar dari penjara, ia mencari tahu jawabannya dengan menemui salah satu temannya yang beragama Islam, bernama Abu Bakar Morimoto, yang merupakan ketua Persatuan Muslim Jepang pada saat itu. Di dalam pertemuannya, mereka memperbincangkan konsep ketauhidan. Selain itu, berbincang mengenai syariat Islam dan umat Islam itu sendiri. Pada waktu itu, mereka bekerja sama dalam perjuangan kemanusiaan. Dr. Putaki bertugas mengobati dan merawat korban peperangan. Suatu hari Morimoto mengatakan kepada Dr. Putaki bahwasanya apa yang dilakukan selama ini adalah bagian dari ajaran Islam, yaitu membantu saudaranya yang sedang dalam penderitaan. Lalu Morimoto menanyakan kepada Dr. Putaki, mengapa dia tidak masuk Islam saja? Seketika itu pula Dr. Putaki menyatakan ingin masuk Islam. Dan selanjutnya ia mengucap 2 kalimat syahadat di depan ulama berkebangsaan Turki. Lalu mengambil nama Syauqi sebagai nama Islam. Kurang dari 1 tahun, Syauqi Putaki berhasil mengislamkan sekitar 20.000 orang di Jepang. Masya Allah, perjalanan begitu luar biasa ya teman-teman. Sungguh besar keajaiban hidayah yang Allah berikan. Kalau sebelumnya kita telah mengenal tokoh-tokoh Islam dunia, sekarang saatnya kita mengenal tokoh-tokoh Islam Indonesia. Tokoh pertama yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Mungkin sudah tidak asing lagi di tengah kalian nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Untuk lebih mengenal tokoh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yuk disimak bareng-bareng. Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan tokoh Islam yang pluralis dan demokratis. Ia akrab dipanggil Gus Dur, lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Gus adalah nama panggilan kehormatan kepada anak kiai. Ayahnya ialah pendiri Nahdlatul Ulama, bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan ibunya bernama Haji Solehah, adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang. Gus Dur pernah menjabat menjadi Presiden Indonesia yang keempat di tahun 1999 hingga 2001. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Mesir. Namun, karena kekritisan pikirannya, ia tidak menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Azhar. Kemudian, ia pindah ke Universitas Baghdad, Irak. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya ke Jerman dan Prancis,
dan kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Pada tahun 1982, NU membentuk Tim 7 untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Pada Musyawarah Nasional NU 1984, Gus Dur dinominasikan sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Dur fokus mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan sistem pendidikan pesantren sehingga menandingi sekolah umum. Gus Dur kembali terpilih menjadi Ketua Umum PBNU untuk masa jabatan kedua pada tahun 1989. Oke teman-teman, berikut merupakan prestasi-prestasi yang diraih oleh Gus Dur. Pertama, mendapat Tasri Award AJI sebagai Pejuang Kebebasan Pers 2006. Yang kedua, memperoleh penghargaan dari Mabel Valor yang berkantor di Los Angeles karena memiliki keberanian membela kaum minoritas. Ketiga, memperoleh penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Yang keempat, memperoleh banyak gelar doktor kehormatan dari berbagai macam lembaga pendidikan. Wah, banyak sekali bukan prestasi-prestasi yang Gus Dur dapatkan. Semua itu berkat dari kegiatannya. Langsung saja kita mengetahui lebih dalam tokoh Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid merupakan seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang pemikirannya sangat berpengaruh terhadap dunia keilmuan di Indonesia. Nurcholish lahir pada 17 Maret 1939 di desa Mojo Anyar, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Abdul Majid, seorang petani dan guru. Ibunya bernama Fatona, putri keluarga pengusaha yang taat beragama. Ayah dan ibunya mendirikan Madrasah Al-Watoniyah di Mojo Anyar. Kepribadian dan pikiran Nurcholish terbentuk saat ia sekolah di Pondok Modern Gontor. Kurikulum Gontor mengkombinasikan kajian Islam dan sekuler dengan metode pengajaran modern, pengantar bahasa Arab dan Inggris. Setelah selesai dari Gontor, ia melanjutkan pendidikannya ke IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada 1963, Nurcholish mulai terlibat dalam kegiatan mahasiswa dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam. Dan 4 tahun kemudian, dia terpilih menjadi Ketua Umum untuk masa jabatan 2 tahun. Nurcholish juga terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Mahasiswa Asia Tenggara pada tahun 1967 sampai 1969. Nurcholish juga merupakan asisten sekjen dan pendiri International Islamic Federation of Student Organization pada tahun 1968 sampai 1971. Nah teman-teman, masih banyak lagi artikel-artikel yang ditulis oleh Dr. Nurcholish Madjid. Buku karyanya yang paling diminati ialah Islam, Doktrin, dan Peradaban. Kumpulan tulisan Nurcholish yang berisi tanggapan terhadap meningkatnya polarisasi agama dalam politik Indonesia, juga humanism, keadilan, dan HAM terbit pada 1995 dengan judul Islam, Agama, Kemanusiaan. Setelah Soeharto mundur, Nurcholish terlibat mendorong demokratisasi dengan menjadi Ketua Komite Pemberdayaan Pemilih pada tahun 1999. Sebuah era baru demokratisasi di Indonesia merupakan salah satu buah dari perjuangan Nurcholish Madjid. Nah teman-teman, bagaimana menurut kalian dengan tokoh yang satu ini? Sangat hebat bukan? Memberikan banyak pengaruh baik untuk negara kita Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah sedikit mengenal tokoh-tokoh Islam era modern sampai kontemporer. Mereka adalah tokoh-tokoh hebat yang memberikan pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. Tapi jangan hanya mengenal ya teman-teman, alangkah baiknya kita mencontoh perjuangan dari mereka. Jadilah orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara seperti tokoh yang sudah kita bahas. Mungkin sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat untuk aku dan teman-teman sekalian. Perbanyaklah membaca buku, karena kepahaman akan datang setelah banyak membaca. Sekian dari aku, mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Bila liko insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.